Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, senang sekali kita sudah sampai pada Minggu Prapaskah yang ke-6. Biarlah kita dengan terus hati yang rindu untuk boleh terus menyembah dan memuji Tuhan, hati yang rindu untuk terus boleh mendengarkan firman Tuhan. Marilah jemaat sekalian untuk boleh mempersiapkan ibadah kita pada pagi hari ini, kita boleh persiapkan hati kita untuk saat teduh. Ibadah kita dimulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah atas kita kasih karunia dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Gloria Patri. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi Allah dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya, termulia. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kembali kami boleh beribadah semuanya karena anugerah Tuhan. Ketika kami melihat kehidupan kami bersyukur. Berkat Tuhan, anugerah Tuhan selalu kami rasakan. Kasih Tuhan selalu baru setiap hari. Tapi ampuni kami Tuhan, di satu minggu yang sudah kami lalui, ada banyak bagian di dalam hidup kami, mungkin kami lebih mementingkan kepentingan kami, mencari kesenangan kami lupa untuk mencari Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Biarlah kami mau terus berfokus kepada Engkau. Biarlah di masa Prapaskah ini, hati kami sungguh-sungguh siap untuk menantikan Engkau. Bagaimana kami nanti akan memperingati kesengsaraan, kami akan merayakan kebangkitan-Mu. Biarlah di masa ini, kami semakin dekat dengan Engkau. Dan kami semakin mengerti siapa Yesus itu. Tuhan pimpin supaya di dalam ibadah ini, kami mau fokus kepada Engkau. Kami mau memuji dan menyembah Tuhan, memberikan yang terbaik bagi Engkau. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mau mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi hidup kami. Tuhan pimpin sepanjang ibadah ini, dimanapun saat ini kami berada. Ketika kami masih harus di rumah kami masing-masing, biarlah Roh Kudus menolong kami di dalam ibadah ini. Dan nama Tuhan saja yang dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bersyukur kita sudah memasuki pada minggu yang ke-6 masa Prapaskah ini. Marilah jemaat sekalian, saya undang kita semua untuk boleh terus meninggikan Tuhan. Kita boleh terus mengagungkan Dia. Mazmur 95 ayat 1-2 berkata, marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Mari jemaat sekalian, saya undang kita semua untuk boleh meninggikan Dia, memberikan penghormatan kita hanya bagi anak Allah. Penghormatanku. Bagaimanakah ku ucap syukur padamu, aku tak layak, namun Kau mengasihi aku. Pujian ribuan malaikat tak cukup nyatakan syukurku
Aku jadi sebagaimana diriku, semua itu karyamu. Mulia bagi Allah, mulia bagi Allah, mulia bagi Allah untuk semua karyamu. Darahmu selamatkanku, kuasamu bangkitkanku. Mulia bagi Allah untuk semua karyamu. Bagaimanakah ku ucap syukur padamu. Aku tak layak, namun kau mengasihi daku. Pujian ribuan malaikat tak cukup nyatakan syukurku. Aku jadi sebagaimana diriku, semua itu karyamu. Sama-sama katakan mulia bagi Allah. Mulia bagi Allah, mulia bagi Allah, mulia bagi Allah untuk semua karyamu. Darahmu selamatkanku, selamatkanku, kuasamu bangkitkanku. Mulia bagi Allah untuk semua karyamu. Biar hidupku selalu menyenangkanmu, Tuhanku. Segala puji bagi karya yang Nabi Kalvari. Mulia bagi Allah, mulia bagi Allah untuk semua karyamu. Darahmu selamatkanku, kuasamu bangkitkanku. Mulia bagi Allah untuk semua karyamu. Mulia bagi Allah, mulia bagi Allah untuk semua karyamu. Sekali lagi, mulia bagi Allah. Mulia bagi Allah untuk semua karyamu. Sungguh karya Yesus yang sangat termulia. Dia rela datang ke dunia ini untuk boleh menebus setiap daripada kita. Marilah jemaat, sekali lagi kita boleh tinggikan Dia. Kita bersyukur karena Allah kita begitu besar, kasih-Nya yang begitu sangat besar pada setiap kita. Anugerah-Nya boleh tercurah bagi setiap hidup kita. Mari jemaat, saya
Ajak kita semua untuk pujikan mulia bagi Allah. Mulia bagi Allah, kasih-Nya besar, putranya diberikan untuk kaum berdosa. Ya rela disalib bagi manusia, terbukalah pintu selamat bagiku. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah, menghadap Allah di antara anaknya. Genaplah penebusan mulia baginya. Darah anaknya jadi penebusan, jadi penebusan. Itu janjinya bagi yang percaya. Dan semua dosa betapapun besarnya, Ia menghapus dan membasuh semuanya. Pujilah, 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 dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah, menghadap Allah di antar anaknya. Genaplah penebusan mulia baginya. Sebab Yesus yang mengajarkan kita kebenarannya, sungguh senang kita di dalam putranya. Ia akan mengajarkan kebenarannya, sungguh senangku di dalam putranya. Amat sukacita tiada bandingnya, ketika aku melihat wajahnya. Pujilah, 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 dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah, menghadap Allah di antar anaknya. Genaplah penebusan mulia bagi. Sekali lagi, pujilah, 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 dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah, menghadap Allah di antar anaknya. Genaplah penebusan mulia bagi. Genaplah penebusan, penebusan mulia baginya. Seperti pujian yang baru saja kita naikkan, bahwa kasih Allah yang begitu besar pada setiap kita, karena Dia rela datang ke dalam dunia ini untuk boleh menebus setiap kita orang yang berdosa. Jemaat sekalian, apakah respon kita? Kristus yang boleh ada dalam setiap hidup kita, maukah kita juga hidup di dalam Kristus? Maukah kita memberikan seluruh hidup kita, segenap pikiran kita, segenap tindakan kita, semuanya hanya untuk kemuliaan-Nya? Mari jemaat, saya undang kita semua untuk meresponi sambil mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita pujikan Engkau di dalamku. Biarlah pujian ini merupakan respon setiap hati kita. Kaulah penulis hidupku, hanya Kau membuat segalanya baru. Engkau di dalamku dan ku ada dalam-Mu. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Ku dicipta untuk-Mu, untuk membawa harum nama-Mu. Engkau di dalamku
dan ku ada dalam-Mu. Kini ku datang mencari wajah-Mu, mengasihi-Mu selalu, mengasihi-Mu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatan-Mu, mengabdikan hidupku sesuai rencana-Mu. Ku mau menyembah-Mu sampai akhir hayatku. Kau memahami hatiku, hanya Kau yang mengertiku selalu. Engkau di dalamku Tuhan, Engkau di dalamku, dan ku ada dalam-Mu. Kini ku datang mencari wajah-Mu, mengasihi-Mu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatan-Mu, mengabdikan hidupku sesuai rencana-Mu. Ku mau menyembah-Mu sampai akhir hayatku. Sekali lagi kita mau mengasihi Tuhan selalu, mengasihi-Mu selalu dengan segenap hati kita, mencintai seluruh perbuatan-Mu, mengabdikan hidupku sesuai rencana-Mu. Ku mau menyembah-Mu sampai akhir hayatku. Ku mau menyembah-Mu, ku mau menyembah-Mu sampai akhir hayatku. Sekali lagi, ku mau menyembah-Mu Tuhan, ku mau menyembah-Mu sampai akhir hayatku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mau bersyukur kepadamu. Kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan kami rindu puji-pujian kami menyenangkan hati Tuhan. Bapa, kami juga bersyukur pada hari ini. Kami juga boleh bersama-sama akan belajar dari firman-Mu. Kami rindu Allah Roh Kudus yang boleh menolong kami untuk mengerti firman Tuhan. Dan Allah Roh Kudus yang akan memampukan kami mengaplikasikan firman itu di dalam hidup kami. Berkati kami semua Tuhan di tempat kami masing-masing, sehingga hati dan pikiran kami boleh terarah kepada kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara, apa kabar kita semua? Saya berharap kita semua selalu dalam keadaan sehat, dalam perlindungan Tuhan, dan tetap bersukacita, bersemangat di dalam Tuhan. Saudara, hari ini tema yang diberikan kepada saya adalah akulah pokok anggur yang benar. Adapun firman Tuhan yang menjadi perenungan kita dari Injil Yohanes pasal 15 ayat pertama sampai ayat yang ke-8. Perikop ini diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Pokok Anggur yang Benar, dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah.
Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang di luar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan belajar mengaplikasikan firman itu di dalam hidup kita. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, jikalau ada sebuah pertanyaan yang diberikan bagi kita gitu ya, apa yang menjadi tujuan hidupmu? Atau mungkin secara umum gitu ya, apa yang menjadi tujuan hidup manusia? Mayoritas mungkin punya tujuan masing-masing. Tapi kalau kita anak-anak Tuhan, tentu dengan cepat kita akan berkata, tujuan hidupku adalah memuliakan Allah. Kemudian pertanyaan dilanjutkan, bagaimana cara kita memuliakan Allah? Gitu ya. Cara kita memuliakan Allah, saya mengambil dari ayat yang ke-8 tadi ya, ayat ke-8 dari Yohanes 15. Cara kita memuliakan Allah adalah dengan cara berbuah. Ayat 8, dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana agar kita berbuah atau bagaimana cara kita berbuah. Nah, itulah yang menjadi perenungan kita, saudara. Kita belajar dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai yang ke-8. Dikatakan bagian ini dalam bentuk kiasan gitu ya, diibaratkan cerita yang dipakai sebagai lambang, sebagai kiasan, katanya begitu. Makanya dibilang di situ digambarkan atau di situ diibaratkan Tuhan Yesus itu sebagai pokok anggur yang benar, gitu ya. Dengan jelas ya, pokok anggur yang benar. Yang kedua adalah Bapa adalah pengusahanya, gitu ya. Kita tahu bagaimana Bapa mengutus Yesus Kristus datang ke dunia ini agar orang-orang yang sudah berdosa itu dibenarkan melalui darah Kristus yang mati bagi kita. Nah, kemudian dikatakan lagi ada ranting yang berbuah. Ranting yang berbuah ini tentu berbicara tentang orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus. Sedangkan ranting yang tidak berbuah ini berbicara tentang orang-orang yang tidak percaya. Nah, saudara, tadi yang jadi perenungan kita bagaimana agar kita berbuah atau cara kita berbuah gitu ya. Tapi mari sama-sama kita samakan dulu nih, kita berbuah itu berbuah yang bagaimana gitu ya. Buahnya apa sih gitu ya. Nah, saudara, saya mengacu kepada Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Itu adalah buah roh. Pada saat kita di dalam Tuhan, pada saat kita dikatakan sudah orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan, harusnya ada buah roh di dalam diri kita. Apa saja buah roh itu? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ya. Nah, kita juga bisa sih ketika kita bilang kita berbuah, buah apa yang kita bawa nanti kepada Tuhan. Buah roh itu mungkin di dalam diri kita bagaimana terjadi perubahan. Kita tidak hidup lagi dalam kedagingan, tapi kita hidup dalam buah roh. Nah, tapi kita juga bisa berbuah pada saat kita menjadi alat Tuhan untuk memberitakan Injil, menyaksikan tentang Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, saudara, kita balik lagi gitu ya. Jadi kalau pada waktu kita berkata kita berbuah banyak, berarti ada buah roh di dalam diri kita. Kita berbuah banyak, berarti bagaimana hidup kita itu menyaksikan Tuhan, membawa orang-orang kepada Kristus. Karena itu bagaimana caranya? Itu ya, pertama adalah nggak bisa tidak
kita harus melekat dengan pokok anggur itu. Nah, itu artinya gitu ya, kita nggak akan bisa berbuah jikalau kita belum mengalami yang namanya pertobatan, gitu ya. Kan kita nggak mungkin nih bisa melekat kepada sang pokok anggur atau kepada Tuhan Yesus kalau kita belum mengalami pertobatan itu. Jadi kita nggak bisa ngomong bahwa semua orang Kristen, karena sekarang Kristen itu juga bisa dipakai dalam status KTP, saudara. KTP Kristen tanpa pertobatan. Kristen tanpa pertobatan ini nggak bisa kita tuntut untuk berbuah. Makanya seringkali kan kita lihat, dia kayaknya orangnya aktif ya. Seringkali dia barangkali kita ngomong, oh dia adalah orang yang Kristennya udah lama, kayaknya dari ngeo-ngeo ya, dari anak kecil, dari bayi gitu ya, sudah jadi Kristen. Tapi kenapa ya nggak terlihat buahnya? Bisa saja itu dia posisi KTP Kristennya tanpa pertobatan. Atau bisa saja sih, mungkin gitu ya, dulunya dia pertama sudah mengenal Tuhan, mungkin jatuh dalam dosa, akhirnya nggak peka lagi dengan tuntunan Tuhan. Akhirnya secara sadar ataupun tidak, dia mulai nggak bisa terlihat lagi tuh buah roh di dalam diri dia. Tidak bisa terlihat lagi buah sebagai orang-orang yang di dalam Tuhan itu. Tapi kembali lagi saudara, kalau dia memang anak Tuhan, kita percaya dong suatu waktu nanti Tuhan pasti hajar. Tuhan akan dibalikin lagi ke Tuhan gitu ya. Sehingga akhirnya punya suatu kerinduan lagi, punya satu semangat lagi untuk untuk memulihkan relasinya dengan Tuhan, untuk kembali punya tekad, punya kerinduan untuk berbuah bagi Tuhan. Saudara, melekat dengan pokok anggur, sudah mengalami pertobatan. Makanya tadi dikatakan dalam ayat yang keempat, tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu, baru bisa gitu ya. Makanya gambaran yang dipakai diibaratkan gitu ya, ibaratnya ranting dalam pokok anggur itu, pohon anggur ya. Ranting itu ketika lepas dari pokok anggur, ranting itu akan kering dan ranting itu akan mati. Nah pada waktu mati terlepas, maka nggak ada lagi gitu, nggak ada lagi gunanya. Jangankan ngomong berbuah gitu, mungkin dalam sekejap juga langsung daunnya itu kering dan akhirnya dikatakan gitu ya, ya udah akan dibakar dan tidak lagi berguna. Nah saudara, kita ngelihat di sini pada waktu kita bilang Tuhan saya pengen berbuah, maka kita harus lihat, oh saya sudah bertobat, saya sudah di dalam Tuhan, berarti saya mesti mendekatkan diri saya dengan Tuhan. Kita harus betul-betul punya relasi yang dekat dengan Tuhan kita. Nggak bisa tidak, saudara. Pada waktu kita jauh dari Tuhan, maka kita nggak akan bisa lagi peka apakah kita sudah hidup berbuah bagi Tuhan, hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, kita nggak punya lagi kepekaan itu. Saudara, yang menjadi kekuatan kita untuk tetap setia, untuk tetap bagaimana kita bertahan dalam situasi yang tidak menentu saat ini, adalah pada waktu saudara dan saya punya relasi yang dekat dengan Tuhan kita, dengan Sang Pencipta kita. Nah kalau kita ingin, saya pengen berbuah, saya pengen betul-betul punya buah roh itu, kebaikan, kemurahan itu terlihat dalam hidup saya, bahkan berlimpah dalam hidup saya. Nah kembali lagi, mari sama-sama kita punya waktu terus untuk ngoreksi diri kita. Kita balik lagi, kadang-kadang ada hal ya, kita mungkin punya pergumulan, kita mungkin punya semacam ya kita jatuh dalam dosa, atau mungkin kita punya kekecewaan yang akhirnya membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Dan tidak sedikit orang pada saat waktu kecewa malah lari gitu ya, malah lari. Nah menurut saya, kalaupun kita ada beragam kekecewaan yang kita alami, jangan pernah lari dari Tuhan, tapi dekatkan diri kita kepada Dia. Semakin kita dekat, semakin kita akan peka akan tuntunannya di dalam hidup kita. Saudara, melekatlah dengan pokok anggur itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa berbuah, bagaimana cara kita berbuah gitu ya. Kita harus memiliki hati yang siap untuk dibersihkan. Kita harus punya hati yang siap untuk dibersihkan. Saudara, dikatakan pohon anggur itu gitu ya, untuk menghasilkan buah yang banyak. Jadi nggak bisa kayak gini nih. Saya ingat ya, di belakang rumah saya itu sering kali kalau kita makan pepaya itu kita buang aja bijinya di situ gitu ya. Dan kita kadang-kadang terkaget-kaget gitu ya. Itu pepaya bisa tumbuh sendiri. Bahkan pernah sekali akhirnya kita setelah dia agak semungkin 1 meteran gitu ya. Terus akhirnya kita pupuk sekalian dah gitu ya. Baru kayaknya tuh dia bisa tumbuh dan dia bisa berbuah tanpa mendapat perhatian khusus yang terlalu berlebihan. Nah tapi ngomongin tentang pohon anggur nggak sama, saudara.
Dikatakan dia mesti betul-betul dibersihkan. Benar-benar kayak kalau ada yang misalnya yang mungkin sudah kurang baik, itu mungkin harus dipotong biar nggak mengganggu yang lainnya gitu ya. Dia perlu supaya nanti pohon itu bisa menghasilkan buah yang banyak. Tapi tentu kita percaya ya, asalkan bibitnya juga adalah bibit yang bagus. Jadi ketika bibitnya sudah bagus, kemudian dia dibersihkan, maka dia akan bisa menghasilkan buah yang banyak. Nah sama saudara, itu kan diibaratkan. Nah kita sekarang ke kitanya nih, kita harus siap dibersihkan oleh Tuhan. Gak mudah saudara, banyak orang susah sekali untuk dibersihkan oleh Tuhan. Makanya sadar atau tidak, ada banyak orang yang sudah puluhan tahun menjadi Kristen, buahnya itu tidak terlihat. Maaf ya, mungkin saya juga termasuk di dalamnya. Nah kita perlu punya kesiapan untuk dibersihkan oleh Tuhan. Nah dibersihkan, bagaimana cara kita dibersihkan kan begitu ya. Pertama dikatakan, tadi kita sudah melihat gitu ya dalam bagian ini, ayat 3. Kamu memang sudah bersih karena firman. Kita dibersihkan oleh firman Tuhan saudara. Saudara masih ingat ya, saya waktu sekolah minggu ingat sekali ya, ada lagu sekolah minggu yang nyanyinya kayak gini. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci. Saya selalu ingat ya, itu lagu yang ya sederhana banget. Jadi kalau kita mau bertumbuh, tambah kalau kita mau berbuah gitu ya, maka kita harus membaca Alkitab itu setiap hari. Nah, saudara, misalnya saja gitu ya, kepada saat kita nih kasih adalah salah satu buah roh misalnya. Memang iya ya, bukan misalnya ya saudara. Kasih itu adalah salah satu buah roh. Nah, kita di dalam menjalani kehidupan ini nggak pernah lepas tuh dengan yang namanya ada tersinggung dengan orang, kesal sama orang, bahkan mungkin menghadapi kebencian sama orang. Nah bagaimana kita bisa akhirnya gitu ya, bisa nggak dikendalikan oleh kebencian itu. Bahkan kebencian yang paling ngeri adalah nanti endingnya dendam. Akhir-akhirnya apa? Tiap kali lihat orang itu negatif terus gitu ya, nggak bisa lihat hal yang positif dari orang tersebut gitu ya. Nah dengan kita membaca firman Tuhan, kita akan diingatkan lagi. Pada waktu kita mungkin, saya ingat sekali pada waktu saya benci banget sama orang, saya diingatkan, kamu janganlah kita membenci ya. Bahkan kita disuruh mengasihi musuh kita, orang yang menyakiti kita bahkan sekalipun, orang yang menganiaya bahkan kita disuruh berdoa untuk mereka. Firman itu bisa berbicara bagi kita. Jangan lagi kamu menjadi orang-orang yang tidak di dalam seperti orang yang tidak di dalam Tuhan. Kalau ada orang lain, kalau kita dijahati ya jahati lagi. Tapi firman Tuhan berkata, kita tetap harus mengasihi dan mengampuni mereka. Bahkan ketika dikatakan berapa kali kita harus mengampuni, 70 kali, 7 kali. Bukan dalam arti 490 kali kan. Tapi artinya apa? Pengampunan gak terbatas. Tiap kali orang minta maaf, ya kita harus maafin. Nah saudara, saya ingin katakan bahwa gak mudah. Firman itu yang akan membersihkan kita dari kemarahan kita, dari kebencian kita. Misalnya ya, itu yang sedang menjadi pergumulan kita. Jangan biarkan firman itu harus menjadi prioritas kita untuk kita baca, untuk kita renungkan. Jadi saya kemarin ketemu dengan salah seorang yang cece-nya adik kelas saya di saat gitu ya. Nah saya begitu kaget ketika dia akhirnya bisa membeli sebuah rumah di satu tempat di kota Surabaya ini yang bisa dibilang itu perumahan mahal. Nah pada waktu saya datang diajaknya untuk melihat rumah itu, terus dia cerita kepada saya, ini berkat Tuhan. Dan saya, walaupun ya jangan sampai kita baca Alkitab tujuannya hanya untuk berkat, ya enggak dong gitu ya. Tapi kalimat dia adalah, ketika kita setia, kita membaca firman, kita terus mengutamakan Tuhan, memprioritaskan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan sesuai dengan apa yang akan diberikannya bagi kita. Saya tidak mengatakan dalam arti gini ya saudara, oleh karena itu kita baca Alkitab, kita akan juga bisa beli rumah, yang tidak begitu juga. Tiap orang kan punya yang namanya paketan hidup masing-masing, berkat hidup masing-masing gitu ya, yang Tuhan berikan bagi kita. Tapi yang saya ingin katakan adalah firman itu yang akan menguatkan kita, firman itu yang akan menuntun kita, firman itu yang akan menolong kita untuk berbuah banyak menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah kemudian saudara, selain firman Tuhan, kita juga bisa dibersihkan oleh apa? Saya tertarik karena membaca salah satu tafsiran gitu ya. Dikatakan pergumulan dan penderitaan yang Tuhan izinkan kita alami itu juga Tuhan dapat pakai untuk membersihkan kita.
Jadi kalau dibilang gitu ya, mungkin ya itu ada cabang-cabang yang jelek dipotongin. Kalau tadi diibaratkan kalau ranting di pohon anggur tadi gitu ya, potong, terus misalnya dilihat lagi, wah ini nih nggak, udah mulai busuk, dipotong gitu ya. Nah, atau dibersihkan. Nah, ini dikatakan bahwa Tuhan mengizinkan kita mengalami mungkin yang namanya pergumulan, penderitaan itu justru untuk menolong kita, membersihkan diri kita agar kita nanti bisa berbuah dengan banyak. Roma 8 ayat 28 ya, silakan kalau kita mau buka ya. Tapi inti dari Roma 8 ayat 28 berkata, Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihinya. Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Nah, saudara, dikatakan ketika mendatangkan kebaikan, bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan gitu ya. Kita tahu bahwa bekerja dalam segala sesuatu tentu tidak saja identik dengan hal-hal yang menyenangkan kita. Hal-hal yang mungkin menguntungkan kita. Hal-hal yang seakan-akan sebagai sebuah berkat saja bagi kita. Tapi tentu juga dalam beragam situasi yang tidak menyenangkan, yang menyedihkan kita, yang mengecewakan kita. Segala sesuatu yang terjadi itu Tuhan pakai untuk mendatangkan kebaikan. Akhirnya dengan situasi itu kita bisa dibersihkan oleh Tuhan. Sehingga nantinya kita bisa memancarkan buah itu. Saudara, misalnya saja kita lihat di dalam masa pandemi ini. Saya menganggap bahwa dalam masa pandemi ini ada satu hal yang mungkin diasah dalam diri banyak orang, termasuk orang-orang Kristen. Kesabaran. Saya tidak tahu saudara pernah nonton gak ya yang sempat viral, seorang ibu yang ngajarin anaknya membaca Pancasila. Tahu gak ya yang ada ketuhanan yang Maha Esa, terus dibaca sama anaknya, ketuhanan yang mana Esa gitu ya. Terus dibilang lagi ketuhanan yang Maha Esa, dijawab lagi ketuhanan yang mana Esa. Saya waktu nonton itu saya lihat ibunya mungkin dari wajah yang tadinya agak senyum-senyum, sekarang raut wajahnya sudah lain. Kalau kita lihat sampai akhir tuh ibunya sampai ngambil sapu gitu ya. Sampai ngambil sapu saking ngerasa, ayo cepet belajar nak gitu ya. Karena nanti ini akan direkam, akan diberikan kepada guru. Wih, itu kesabarannya dilatihnya luar biasa. Waktu mamanya ini saya pukul ya, terus anaknya ngeliat, terus mamanya juga ngeliat, sama-sama saling lihat. Saya ngeliat endingnya itu walaupun mamanya sudah marah, akhirnya mereka tertawa berdua. Kenapa mereka bisa tertawa berdua? Ada kasih. Ada ikatan ibu dan anak di situ gitu ya. Jadi kalaupun mau semarah apapun gak bisa harusnya ya. Nah, kita lihat bagaimana kesabaran itu diasah. Bagaimana dengan kondisi sekarang ini. Saya tidak tahu ya, mungkin dalam keluarga suami, istri, anak-anak semua berkumpul, menantu, mertua berkumpul menjadi satu. Mungkin yang tadinya kita ketemu cuma bisa dibilang sore ke malam, itu pun kadang-kadang tidak, mungkin malam atau bahkan kita gak ketemu. Tapi sekarang sering ketemu. Dan akhirnya bisa saja menyebabkan ada terjadi perbedaan pendapat, konflik terjadi. Tapi bagaimana kita bisa melihat itu menjadi suatu hal yang saya diasah nih di dalam kesabaran saya. Agar orang bisa lihat, ini mamaku, misalnya saya membayangkan gitu ya, saudara-saudara, bapak ibu. Oh, mamaku itu ternyata sabar. Ternyata apalagi kalau mamanya misalnya guru sekolah minggu tuh. Mungkin anak bisa bilang, mamaku gak hanya cerita sekolah minggu tentang kesabaran. Mamaku juga sabar. Kebayang gak? Terpancarlah kemuliaan Tuhan di sana. Nah, kemudian apalagi saudara, banyak sekarang ini orang kehilangan sukacita. Gimana tidak kehilangan sukacita? Saya ingat sekali, kalau dulu tuh lama banget, ya kayaknya mungkin sebulan sekali juga nggak ada tuh di grup yang ngomong tentang berita duka cita, kehilangan, apakah itu orang tua, apakah itu saudara, apakah itu anak. Rasanya dulu tuh jarang banget gitu ya. Tapi sekarang rasanya tuh kayak apa ya, kayak bahkan bukannya tiap minggu, tiap hari kayaknya selalu ada tuh dibaca di dalam salah satu grup-grup WA yang berbeda. Ada aja tuh seakan-akan yang kehilangan, yang dipanggil oleh Tuhan karena COVID atau mungkin karena penyakit lainnya. Saudara, itu mungkin secara ya orang yang kita kasihi, kita kehilangan orang yang dekat dengan kita, orang kehilangan kesehatannya, orang mungkin kehilangan yang namanya materinya. Ada orang yang mungkin begitu khawatir, begitu gelisah dengan situasi ini. Apakah nanti, kemarin teman saya yang kena PHK, apakah saya kemudian akan kena PHK? Saya nggak tahu. Apakah suatu waktu nanti kalau ini nggak selesai usaha saya akan berjalan baik lagi? Beragam hal. Tapi apakah dalam kondisi ini kita bisa menunjukkan kepada banyak orang, kita anak-anak Tuhan tuh ada sukacita yang tetap kita miliki?
Karena apa saudara? Karena sukacita kita sebagai anak-anak Tuhan itu bukan karena situasi di luar diri kita kan. Tapi sukacita itu karena kita memiliki Tuhan. Kita tahu bahwa segala sesuatu yang ada saat ini, yang ada di dunia ini, itu hanya bersifat sementara. Sehingga kenapa kita tetap bersukacita? Oke Tuhan, toh apapun yang saat ini Tuhan berikan kepadaku, Tuhan hanya titipan. Suatu waktu pada saat Tuhan beri kasih dan aku ambil, dan pada waktu Tuhan mau ambil ya sudah silakan. Ya suka-sukanya Tuhan. Kan semua titipan Tuhan, semua miliknya Tuhan. Bagaimana tetap kita berkata, Tuhan aku pengen tetap bersukacita. Seperti Paulus kan. Bayanginlah Paulus di masa tua ada di penjara. Tapi di penjara keluarlah surat Filipi. Surat yang isinya semua penekanan tentang bersukacitalah, bersukacitalah, dan bersukacitalah. Saudara dikasih oleh Tuhan. Itulah bedanya kita orang-orang yang betul-betul di dalam Tuhan, yang melekat dengan Tuhan, yang tidak lepas dari pokok anggur itu. Kita melihat dari kacamata yang berbeda. Kita melihat segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan, bukan dari sudut pandang kita. Makanya dikatakan pada waktu kita tinggal di dalam Dia, pada waktu Dia ada di dalam kita, kita betul-betul mengalami pertolongan, kita mengalami kekuatan, kita mengalami penghiburan dari Tuhan. Kita tetap memiliki sukacita dalam situasi yang mungkin secara manusia dapat dengan mudah menghilangkan sukacita itu. Bukan hanya itu, saudara. Masalah damai sejahtera. Kalau kita bagi satu-satu ya, kalau kita mau bahas itu ya buah roh ya, saudara. Itu justru adalah saat kondisi ini adalah alat uji. Apakah kita tetap bisa bertekun? Apakah kita tetap bisa menjalani semua ini? Dan endingnya kita akan mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Saudara, damai sejahtera banyak orang kehilangan. Karena orang ngerasa hidupnya penuh dengan persoalan, penuh dengan keluhan. Damai itu hilang. Yang muncul adalah apa? Kekhawatiran. Yang muncul adalah apa? Ketakutan. Tapi kali ini gitu ya, kita diajak untuk melihat pada waktu kita tahu kita memiliki Tuhan yang sudah memberikan kehidupan kekal itu bagi kita, yang suatu waktu nanti Dia akan datang kembali menjemput kita. Kita akan tetap memiliki damai itu. Kita nggak akan kehilangan damai sejahtera itu. Kata sukacita, kata damai sejahtera itu ditekankan kalau dalam Alkitab tidak karena dari luar diri kita, tapi itu yang kita miliki di dalam kita karena kita memiliki Kristus. Setelah itulah sebabnya kenapa Mazmur 23 ayat 1 berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Atau terjemahan yang tepat adalah Tuhan adalah gembalaku, itu cukup bagi saya. Setelah pada saat Tuhan menjadi gembala kita, pada saat Tuhan itu menjadi Tuhan kita, menjadi juru selamat kita, nggak ada yang kita takutkan di dalam hidup ini. Nggak ada yang bisa menghilangkan damai itu. Karena ketika terjadi sesuatu yang mungkin membuat kita harus kehilangan, kita akan berkata apa? Kita ngelihatnya dari sudut pandang Alkitab, firman Tuhan. Tuhan bilang, ya sudah, ada waktunya, pada waktu kita ada waktunya kita mendapat, ada waktunya kita harus melepas. Ada waktunya kita menerima, ada waktunya kita kehilangan. Jadi itu paketan hidup. Selama kita hidup di dunia, itu akan bisa saja terjadi di dalam hidup kita. Itulah kalau kita ngelihat lagi, Paulus juga pernah bilang tuh ya dari Filipi ya, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tapi kalau aku hidup, itu artinya aku harus memberi buah. Setelah pada saat kita dipercayakan kehidupan oleh Tuhan, pada saat kita masih ada di dunia ini, Tuhan tentu punya tujuan atas hidup kita. Tuhan ingin kita dipakai menjadi alat Tuhan, menyatakan kemuliaan Tuhan. Lewat orang-orang bisa melihat bagaimana buah roh itu terlihat. Bagaimana dengan situasi pandemi ini justru kemurahan kita semakin terlihat. Kebaikan kita semakin terlihat. Pada waktu orang mungkin menggenggam apa yang dimilikinya, bahkan susah untuk memberi. Karena mungkin menurut ilmu hitung kita, nggak bisa nih ya. Kalau nanti saya memberi maka saya bisa kurang. Tapi karena kita punya Tuhan yang hidup, pada waktu Tuhan menggerakkan kita untuk memberi, maka kita akan memberi, menyatakan kebaikan itu. Setelah pada saat itu kita akan melihat bagaimana orang-orang mungkin, baik itu yang sudah dalam Kristus ataupun mungkin yang di luar Kristus, bisa melihat ada perbedaan kita anak-anak Tuhan yang punya pengharapan di dalam Tuhan dengan orang yang tidak mengenal Kristus. Setelah mari bersama-sama kita datang kepada Dia. Tuhan, aku ingin berbuah. Aku ingin melekat dengan pokok anggur itu. Aku ingin satu waktu nanti ketika berjumpa dengan Tuhan,
Aku bisa berkata, Tuhan, aku sudah melakukan bagianku. Aku sudah mengerjakan tanggung jawabku. 5 Engkau berikan, 10 Ku kembalikan, 3 atau 2 Kau berikan, 4 Ku kembalikan, 6 Kau kembalikan, 1 Engkau berikan, 2 Ku kembalikan. Tuhan, Ku berikan semua yang sudah Engkau berikan kepadaku sebagai bentuk tanggung jawabku yang kita yang adalah anak-anak Tuhan, menjadi pengikut-pengikut Tuhan ini. Saudara, mari bersama-sama kita katakan, Tuhan, tolong aku. Tidak mudah, tapi bukan berarti tidak bisa, bukan. Ketika kita bersama dengan Dia, kita hidup mengandalkan Dia, kita hidup berkata, Tuhan, aku ingin berbuah bagimu, bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan, mampukan aku. Karena itu, melekatlah pada Tuhan. Jangan pernah relasi kita anggap remeh, saudara. Banyaklah waktu, semakin dekat dengan Dia. Dulu begitu banyak orang berkata, aku gak punya waktu. Aku gak punya waktu ibadah, aku gak punya waktu saat teduh atau apapun itulah. Tapi saatnya ini kita mau ngomong gak ada waktu gimana? Kemana-mana sekarang sudah terhalangi kok. Kita mau kemana-mana juga mesti lewat online, virtual semua. Kita mau pergi kemana-mana juga mesti protokol, kita gak bisa seperti dulu. Bukankah kalau sekarang kita bisa punya banyak waktu untuk Tuhan? Melekat dengan Dia, agar kita bisa peka untuk tuntunan Dia, bagaimana Dia membersihkan kita. Bagaimana ketika kita bisa melihat, penderitaan pergumulan ini justru bukan membuatku hancur, tapi justru membuatku bisa terlihat, bersinar. Melihat bagaimana akhirnya orang bisa melihat kasih itu, bagaimana orang bisa melihat kesabaran itu, kesetiaan itu, kebaikan itu, kemurahan itu, penguasaan diri itu. Saudara bisa kebayang gak, orang bisa ngeliat, mungkin orang di sekitar kita, suami kita atau istri kita, suami bisa ngomong ke istrinya, oh istriku, kamu jadi orang yang begitu aktif, pengurus di komisi wanita misalnya. Kamu betul-betul, saya bangga karena ternyata ketika kita dalam rumah tangga, dalam begitu banyak konflik yang terjadi, saya melihat bagaimana kamu mampu menjadi istri yang bijak, menguasai diri, sehingga situasi juga jadi lebih baik. Atau sebagai seorang suami, juga melakukan yang sama, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua. Saudara, mari sama-sama kita berkata bahwa justru kesempatan yang tidak maksimal ini, kesempatan yang dalam situasi yang tidak oke ini, mari sama-sama kita tetap bisa berkata, Tuhan, aku ingin berbuah. Aku ingin orang melihat buah itu di dalam kehidupanku. Dan pada saat kita memancarkan damai sejahtera itu, pada saat kita memancarkan sukacita itu, pada saat kita memancarkan kasih itu, akhirnya orang bisa melihat Kristus yang hidup di dalam hidup kita. Dan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, kami bersyukur kami memiliki Allah yang begitu mengasihi kami. Engkau adalah pokok anggur itu. Kami adalah ranting yang ingin terus melekat, yang tidak ingin lepas dari pokok anggur itu, supaya kami tetap hidup, supaya kami tetap berbuah bagimu. Tolong kami Tuhan, agar situasi apapun yang kami alami saat ini tidak membuat kami atau tidak menjadi alasan bagi kami untuk tidak menyaksikan Tuhan. Tapi justru dalam situasi ini kami bisa menyaksikan Engkau. Kami bisa mengasah firman, membersihkan kami. Penderitaan, pergumulan, beragam situasi ini bisa membersihkan kami untuk menghasilkan buah kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dan dengan semua itu orang bisa melihat Kristus. Dan kami dimampukan untuk menyatakan, memberitakan Injil Tuhan, memberitakan kasih Tuhan lewat buah-buah yang terlihat itu, Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu dan Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh saja kita dengar. Biarlah kita tidak hanya mendengar saja, tetapi boleh mengaplikasikannya dalam setiap kehidupan kita. Jemaat sekalian, marilah kita persiapkan hidup kita untuk boleh memberikan persembahan sambil kita pujikan Allah sumber kuatku. Biarlah sungguh kekuatan kita hanya berasal daripada Tuhan saja. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap samanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya. Kita ulang pujian dari awal. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap samanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Sekali lagi, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya, selamanya, selamanya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, sungguh kami bersyukur untuk kesempatan pada pagi hari ini kami boleh datang untuk beribadah. Terlebih lagi boleh memuji muliakan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan kami sudah masuki minggu Paskah yang ke-6 ini Tuhan. Biarlah kami semakin dikuatkan dan semakin diingatkan akan pertolongan-Mu yang begitu besar, atas kasih-Mu yang begitu melimpah dalam setiap hidup kami Tuhan. Biarlah persembahan juga yang boleh kami berikan ini merupakan respon dari setiap kami Tuhan, untuk boleh terus melihat bahwa hanya Engkau-lah yang memberikan berkat kami, hanya Engkau-lah yang memberikan pertolongan bagi setiap kami Tuhan. Kami bersyukur untuk segala sesuatu yang boleh kami terima ini, dan biarlah persembahan kami ini boleh berguna hanya untuk memperluas dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Kami serahkan seluruh doa kami ini dalam tangan-Mu, di dalam nama Kristus Tuhan kami. Amin. Biarlah segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Doksologi. Puji
Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat, sumber berkah. Amin. Kiranya kasih karunia Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, penghiburan dan pertolongan Roh Kudus akan memampukan kita untuk terus tinggal di dalam Dia, untuk menghasilkan buah, memuliakan Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan melindungi kau, Tuhan memberkati kau, kiranya wajah-Nya menyinari kau, Tuhan memberi anugerah-Nya, damai sejahtera. Mengucap syukur kalau kita sudah melalui Minggu Prapaskah, kita bersyukur kita semakin mengerti siapa Yesus dan biarlah membuat kita semakin percaya kepada Dia. 1 minggu ke depan ada doa puasa, Jumat Agung, kemudian Paskah, biarlah kita juga bisa mempersiapkan hati kita dan kita bisa perhatikan setiap jadwal dari setiap ibadah dan persekutuan yang akan diadakan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.